warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang terhormat kepala sekolah SMA Negeri 1 Tentang Bapak SPB, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf TU yang mendapat berkumpul pada siang hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu telah mau ikut berpartisipasi bergabung dalam kegiatan kami, yaitu penerapan budaya positif. Baiklah, adalah bersama-sama kita ucapkan kita panjatkan seperti syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan rahmat taufik serta hidayah sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan labor fisika ini dengan berbahagia. Selanjutnya salawat sayyid salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah memberikan dari alam dunia dengan menuju alam yang terang dengan cara agama yang yaitu Islam atau Islam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang perlu kita dengarkan. Kepada Bapak Menteri kami persilakan. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu-ibu dari CGP, guru penggerak, Ibu Lilasari, Ibu Surtianur, Nur Oktariani, Ibu Wiwi, Hidayati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berbahagia serta staf terlaksana yang hadir dalam ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita berkumpul ini dalam kegiatan yaitu didominasi aksi nyata program pendidikan guru bergerak yang mana dengan tema adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Jadi kegiatan ini kita berharap nanti dapat memberikan suatu hal positif bagi kita semua guna untuk mensosialisasikannya kepada siswa-siswi kita di sekolah secara umum dan di kelas-kelas menjadi. Dan tak lupa kita menyampaikan salam kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allah Subhanahu Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih saya sampaikan kepada tim guru bergerak dalam kegiatan ini saya mengira sangat dapat memberikan banyak manfaat bagi kita untuk menjabarkan daripada kegiatan penumbuhan karakter positif bagi siswa kita secara umum, secara menyeluruh. Dan kita berharap sesuai dengan perkembangan kondisi yang sekarang ini memang perlu kita
membudayakan iklim disiplin, ya, cara berpikir positif agar anak-anak kita, anak didik kita itu bisa menjaga disiplin, ya, bisa berpikiran yang positif untuk mengembangkan disiplin sekolah kita ini. Yaitu seperti disiplin positif ini, yang mana bisa membagi sebagai penjaga bagi mereka untuk mereka aktif disiplin dalam mengikuti proses belajar mengajar sehari-hari. Jadi perlunya ini sangat penting sekali karena perubahan segala anak itu disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga ini sangat memberikan efek kepada kualitas pembelajaran daripada siswa kita sendiri. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu TPP yang sudah mengangkat tema ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan guru yang sudah hadir di ruangan ini. Kita berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan efek yang positif juga bagi pengembangan kompetensi guru untuk lebih baik ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas siswa, kualitas sekolah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri yang sudah memberikan sambutannya. Dari selanjutnya untuk kegiatan ini akan disampaikan oleh Ibu-ibu Cipinte dan Bapak Ibu. Yang pertama yang akan menyampaikan yaitu Ibu Mufian Oktaviani mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hubungan dan penghargaan distribusi. Kepada Ibu Mufian Oktaviani, silakan. Sebelum saya mulai diseminasi kegiatan ini, izinkan saya untuk berpantun Bapak Ibu. Pulau Lantar, Kabupaten Bintan. Kalau Melayu kayak mana gitu ya? Ulangi. Pulau Lantar, Kabupaten Bintan. Tradisi mulia UPS terkenal. Salam diaturkan dengan lisan, pertanda membuka awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, naik pokok hingga ke mantap, pergi memancing ikan tenggiri. Kepada anggota Kotel yang sudah datang, semoga berbahagia di dunia takdir. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan komunitas belajar pada kesempatan kali ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk tergabung di ruangan ini menyaksikan diseminasi dari kami para CGP Angkatan 10 Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang akan menyampaikan tentang apa yang sudah kami pelajari melalui pendidikan guru penggerak, terutama khususnya kepada modul budaya positif atau disiplin positif. Baik Bapak Ibu, ini merupakan terobosan baru. Hal lebih baiknya ini juga bisa kita terapkan di pembelajaran kita di kelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat dulu namanya, kalau kita kenal dulu kontrak belajar, atau sekarang tuh yang trennya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah begitu juga dengan komunitas belajar kita pada hari ini.
Baik Bapak Ibu, kita menyepakati semuanya ya, karena namanya kesepakatan berarti tidak kesepakatan dari survei saja, tapi dari kita semua para peserta yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu bisa kira-kira penuh semangat dalam mengikuti kegiatan kali ini? Sepakat ya, harus semangat mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, kita nantinya mungkin diminta berdiskusi atau partisipasinya menuangkan pendapat, bisa kira-kira untuk aktif berdiskusi. Oke, terima kasih. Hadir seutuhnya, ya maksudnya hadir seutuhnya berarti jiwa dan raga semuanya di sini gitu ya. Mudah-mudahan. Izin ketika ingin keluar ruangan atau ingin bertanya, ini biar ada sifat saling menghargai di antara satu kita sama lainnya. Baik, hargai waktu bersama kita kurang lebih 1 jam ke depan. Ini kesepakatan kita di komunitas belajar. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum saya menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, kami ingin menyampaikan dulu tujuan dari diseminasi ini. Yang pertama, kami ingin menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser, miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menjelaskannya pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Yang keempat, menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik. Dan yang kelima, menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, stigma atau paradigma atau pemikiran kita pada saat ini terkait apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak kenapa? Saya mohon nanti curahkan pendapatnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau sepakat dengan pernyataan ini? Oke, berarti pengalaman setuju. Yang lain bagaimana? Ada yang tidak. Oke. Ada yang setuju kira-kira yang mau berpendapat siapa yang kira-kira? Bagi mau? Atau bagi hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Dengan hukuman mungkin anak harus disiplin. Contohnya kalau misalnya mereka salah dalam sekolah, kita hukumnya dengan bersihkan WC, gitu kan. Nah, mungkin besok-besok mereka tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih lagi. Ya. Oke, terima kasih Bu pendapatnya. Selanjutnya yang tadi mengatakan 3. Siapa yang mengatakan 3? Tidak? Oke, silakan Bu Desi. Karena kalau dia harus ada alasan, tidak harus ada alasan. Terima kasih Bu ya. Sebelumnya saya mengatakan kenapa tidak? Karena praktek lapangannya ini kan tiket ya Bu ya. Jadi pernah suatu waktu anak itu telat siap dan kalau datang sekolah itu dikasih hukuman bersih. Nah besoknya terdengar ucapan ada tak apa benar besok paling bersih gitu Bu. Jadi tak timbul apa rasa itu tak ada. Iya, oke. Itu malah suka ditutup tadi besoknya katanya. Baik, terima kasih Bu Eni dan Bu Desi atas pendapatnya. Jadi ini apa dalam kita jawab. Saya pun juga begitu. Terkadang saya mengatakan setuju, terkadang juga saya mengatakan tidak gitu ya. Sebelum mempelajari menurut ini. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya itu seperti apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Ini kayaknya tadi sudah dibahas dengan pernyataan Bu Desi tadi ya. Jadi setuju atau tidak?
Setuju? Oh iya, masih ada yang tidak dan masih ada yang setuju ya. Itu pandangan yang berbeda. Oke, kita lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ada yang mengatakan tidak? Oke, ini setuju. Boleh juga berpendapat? Iya. Terima kasih untuk saya. Maka saya dalam setuju seperti anak dalam belajar, ya, meningkatkan motivasi anak dalam belajar dapat memberi perhatian juga kekayaan yang selamat. Iya, terima kasih Bunda. Selanjutnya yang tidak setuju tadi Bu Lini, silakan Bu Lini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini saya menyatakan tidak setuju adalah karena pertama kita melihat dari karakter anak tersebut dahulu, kemudian kita melihat dari pengalaman yang sudah saya berikan. Ketika anak diberikan soal, lalu mereka menjawab, nah terus kita kasihkan penghargaan dalam bentuk materi atau apa saja pujian, mereka bisa dikatakan ada yang mau dan termotivasi untuk belajar berikutnya, tetapi ada yang menganggap itu kan cuma sekedar hari itu saja, besoknya aku tahu juga guru itu kan masih gitu. Kemudian kita pun mengejar pembelajaran yang lebih pun mereka pun tidak terlihat nampak motivasinya. Karena apa? Mereka hanya terpicu oleh karena penghargaan saja. Kalau ada penghargaan, sudah bisa belajar. Mungkin kita terima kasih Bu Lini. Terima kasih Bu Lini. Benar yang dikatakan Bu Suliati, terkadang penghargaan memang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Contoh anak yang ranking pertama dulu masih ada sistem ranking ya. Semester depan harus meningkatkannya lagi karena mau dapat piala, mau dapat sertifikat dan segala macam. Tapi terkadang benar juga yang dikatakan Bu Lini, mereka jadi ketergantungan terhadap penghargaan itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita akan bahas nantinya. Next, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu ada yang namanya perubahan paradigma terkait teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini nama kerennya itu ilusi kontrol. Ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma kita yang kita alami sebagai guru. Oke, apakah ini benar? Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, guru mengontrol murid. Hati-hati ketika kita menjadi guru seorang di posisi kontrol gitu ya. Ternyata ini tidak benar. Murid memiliki pilihan untuk mengikuti atau menolak arahan guru. Jadi kita tuh bukan pemegang kontrolnya murid, Bapak Ibu. Murid punya pilihannya masing-masing untuk mengatakan iya atau tidak kepada Bapak Ibu, kepada kita sebagai seorang guru. Jadi kita bukan pemegang kuasa kontrol murid kita. Terus yang kedua, penguatan positif selalu efektif. Ini belum tentu Bapak Ibu, belum tentu semuanya itu selalu efektif. Ternyata penguatan positif itu bisa jadi bentuk kontrol yang ditolak murid. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga, kritik dan rasa bersalah membangun karakter. Ini juga tidak benar. Ternyata kritik dan rasa bersalah justru melemahkan karakter murid. Oke, misalnya untuk beberapa murid dia, guru ini kritik saya, berarti saya nggak boleh lagi, kita motivasi dia, tapi tidak untuk semua murid. Ternyata bisa menjadikan lemah karakter murid kita itu setelah kita kritik atau setelah kamu itu salah, nah kamu itu ini, nah kamu itu ini. Ternyata itu membuat karakter anak kita lemah. Ada cara yang lebih efektif daripada kita membuat anak kita merasa bersalah. Kemudian yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa di situ berarti kita guru gitu. Kita tidak punya hak untuk memaksa murid kita. Justru kita yang menghamba pada murid. Kita yang harus mengerti dan memahami murid kita.
Ini tidak benar, karena memaksa itu ternyata tidak efektif dan justru membangun hubungan pemusuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ada murid yang tidak suka lah sama yang begini gitu, makanya murid suka memaksa, suka ini, suka itu, gitu. Itu fakta di lapangan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sebagai guru minim memahami hal-hal seperti ini. Baik, lanjut. Nah ini kita mencoba perlahan merubah yang awalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol nanti lebih lanjut dibahas oleh Bu Yunit ya. Kira-kira itu kita nanti posisi kontrol yang mana yang efektif sebagai seorang guru, apakah nanti penggunaan salah dan yang lainnya. Oke, yang pertama, kalau di stimulus respon itu realitanya kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan murid kita berbeda-beda. Jangankan murid kita aja beda-beda ya, sebenarnya Bu Ani itu kebutuhan kita beda-beda. Jadi tergantung posisi kontrolnya seperti apa. Kemudian ada yang setiap orang melihat hal yang sama, ini gambarnya berbeda di teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa memaksa orang selalu berpandangan sama, ya. Beda orang yang beda pendapat gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol perbedaan pendapat tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contohnya, anak murid kita melakukan kesalahan, pasti mereka punya dasar kenapa mereka melakukan kesalahan. Misal mereka kesalahannya terlambat, bisa yang iseng memang membuat kesalahan, mau cari-cari perhatian, itu adalah kebutuhan mereka. Mereka ingin diperhatikan, kemudian saya semua membuat kesalahan, itu salah satu kebutuhan murid kita. Jadi kita harus paham dulu, murid kita itu punya kebutuhan apa sehingga mereka membuat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Next, lanjut. Tadi ini kan nah ini kita kembali ke disiplin. Semua sekarang semenjak kita meyakini bahwa sekolah memiliki nilai mutu pendidikan itu dinilai dari rapor pendidikan. Nah itu di rapor pendidikan sudah tertuang apa saja yang kita perlu perbaiki oleh satuan pendidikan. Manajemen kelas, disiplin positif, inilah yang nanti salah satu indikatornya ada di materi ini. Kemarin kalau nggak salah kita di rapor pendidikan 2023 SMA 1 Matang ada 2 item kemarin pilihan kita ya. Yang pertama itu keteraturan suasana kelas, yang kedua disiplin positif. Cuma kita sepakat kemarin di komunitas belajar untuk memilih memperbaiki terlebih dahulu keteraturan suasana kelas. Yang mudah-mudahan mungkin semester depan kita memperbaiki disiplin positif. Nah jadi ini ada timbal baliknya dengan rapor pendidikan kita. Disiplin itu Bapak Ibu, pasti kita mengartikannya itu seperti patuh, taat. Benar? Iya. Apa sih disiplin itu? Taat. Apa sih disiplin itu? Patuh. Pasti gitu ya. Namun ternyata menurut bahasa Latinnya disiplin itu bukan patuh atau taat atau hormat, tidak. Disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat murid menggali potensinya menuju sebuah tujuan berdasarkan apa yang dia hargai. Jadi anak itu punya motif kenapa dia disiplin atau kenapa dia melakukan kesalahan, dia punya motif dan kebutuhannya dia sendiri. Kita harus tahu itu. Disiplin positif merupakan pendekatan berfokus pada membangun hubungan positif dengan murid, membantu mereka memahami dan mengembangkan nilai-nilai kebajikan, atau di sini motivasi dari dalam diri murid itu sendiri yang internal, di mana nilai-nilai kebajikan ini menjadi landasan bagi murid kita untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Next, Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal seperti apa sih yang kita yakini di kurikulum kita, di satuan pendidikan kita atau sekolah kita? Ternyata nilai-nilai kebajikan universal itu banyak berbeda. Mungkin yang Bapak Ibu tahu hormat, patuh, empati, tanggung jawab, itu adalah salah satu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Apalagi kira-kira nilai kebajikan Bu Ani?
Yang tadi yang sudah disebutkan hormat, empati, tanggung jawab, benar, sopan santun, mandiri. Nah itu sebenarnya semua nilai-nilai kebaikan itu kita udah pahami gitu. Namun di kurikulum merdeka kita sudah dibungkus gitu ya, sudah diatur sedemikian rupa dalam profil pelajar Pancasila yang memuat 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sopan santun masuk di mana? Berapa mulia? Itu salah satu yang berapa mulia kan? Jadi sebenarnya semua nilai-nilai kebajikan itu ada. Cuma di kurikulum kita itu dibungkus dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Ada pemikiran-pemikiran lain selain profil pelajar Pancasila. Misalnya kayak IBO, Primary Years Program, PDP, ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, dan yang lainnya. 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan, kemandirian, dan lainnya. Dan banyak-banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang kita bisa ikuti atau kita bisa contohkan dalam setiap pelajaran kita sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya saya masuk ke teori motivasi Bapak Ibu. Sebelum saya masuk, saya mau bertanya dulu. Ayo kita telaah sama pertanyaannya ya. Pernahkah Bapak atau Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pasti pernah ya. Jadi gimana ya caranya biar orang itu tersenyum sama kita? Benar? Dan beberapa baik, gak pernah, maksudnya mencoba baik ke orang gitu ya. Yang kadang untuk mencari perhatian orang kepadanya. Next, untuk mendapatkan hadiah. Pernah kan? Iya, mau dapat itu jadi. Oke, untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira harus orang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalau gue datang ke sekolah atau kalau gue? Salah satu yang akan jadinya untuk mendapatkan uang juga ya, teman dari keluarga gitu. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu tuh karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan kita. Benar nggak Bapak? Udahlah, demi dia, gitu ya, demi orang tua, demi anak kita, gitu ya. Gak apa-apa kita yang sakit, yang penting anak kita bahagia. Benar nggak? Apalagi yang udah ibu-ibu, mama yang udah ngomong pengalaman gitu ya. Kalau sebenarnya kan anaknya masih kecil, mungkin belum terlalu euforia ke sana gitu. Belum ibu, iya. Nah terkadang kita juga melakukan sesuatu tuh untuk mendapatkan apa yang kita mau, gitu jelas ya. Nah sekarang ini juga mau tanya pendapat Bapak Ibu ya. Seandainya nih di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran nih dari Pak Menteri sebagai kepala sekolah dari kita yang terlambat, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Iya. Yakin? Benar? Iya. Yakin? Ini juga ada hukuman, gak ditegur, gak apa-apa, gak aja lah, datang gak kayak gitu ya? Kayak gitu? Oke, kita mau bersuara lagi dulu. Itu udah tanggung jawab kita sebenarnya. Baik, benar, benar mengatakan ini sudah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Secara tidak langsung, kalau memang Bapak Ibu meyakini ini, alhamdulillah Pak, pegawai Bapak semuanya kalau tidak ada peraturan pasti dapat waktu, tanpa ada teguran dan sebagainya tetap dalam waktu. Tapi kalau kita berangkat sama-sama itu baru bukti. Oke, secara tidak langsung, Bapak Ibu
anaknya sudah meyakini diri Bapak Ibu sebagai orang yang disiplin. Setiap hari sudah yakin sudah menjadi kebiasaan harus dalam sekolah. Nah, itulah yang disebut motivasi melakukan sesuatu karena diri sendiri atau motivasi internal. Nah, ini yang mau kita tekankan kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Jangan sampai murid-murid kita melakukan sesuatu dan datang ke sekolah karena mau ketemu Bu Sufi ya, Bu Sufi kasih penghargaan hari ini. Jangan sampai kayak gitu. Mau ke, aduh nggak mau datang ke sekolah, mau terlambat aja karena nanti dapat pulang nggak belajar di kelas seperti tadi kata Bu Dewi suka jadi buku masih berhenti. Jangan sampai motivasi anak murid kita datang ke sekolah, belajar di sekolah itu karena penghargaan atau karena hukuman. Ini yang mau kita hindari di budaya positif. Next book. Nah ini tadi udah dijelaskan untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan itu motivasi dari eksternal, dari luar, dari lingkungan. Nah yang perlu kita tekankan adalah bagaimana anak itu untuk melakukan sesuatu di sekolah karena motivasi dirinya sendiri, internal. Seperti yang tadi kata Bunda, sudah menjadi tanggung jawab Bunda tentang tepat waktu ke sekolah. Artinya itu sudah motivasi diri Bunda untuk disiplin. Baik Bapak Ibu, dengan meminimalisir hukuman dan penghargaan itu mudah-mudahan kita bisa menciptakan murid kita yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Next aja Ibu. Oke, nanti kita diskusi sama-sama ya. Ini nanti mungkin perlu pertimbangan bagi Bapak Ibu guru tiket. Jadi lantasnya bagusnya dikasih hukuman atau dikasih konsekuensi ya. Konsekuensi yang setimpalnya seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan menambah lagi karena terlambat ke sekolah. Ini salah satu bentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi pertanyaannya berlaku pada masa pandemi kemarin ya. Menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret. Dia benar, konsekuensi. Dia harus mengganti apa yang sudah dia lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu seharian. Iya, ini bisa jadi malu buat dia memakai cek kan gitu ya, kan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Ini dipelajari kaji yoga bagaimana? Baik, kalau menurut saya itu adalah hukuman karena kata disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kenapa 1 kali saja? Kalau itu disebutkan sebagai konsekuensi. Ini 2 kali berarti perintah, oke? Ya. Boleh berdalam hubungan kan? Mengenai lagi di lapangan karena terlambat di dalam PDOK, berhubungan saya adalah PDOK, saya akan membuat perjanjian dalam kelas tersebut mengenai keterlambatan datang siswa. Jika terlambat, misalkan 10 menit atau 15 menit, dengan alasan yang tidak bisa saya terima, ada konsekuensinya yang sudah kami sepakati, misalkan hari jam 1 di Palu boleh. Ya, yang disepakati ya. Yang ini disepakati. Jadi yang jawaban terakhir itu menurut saya itu adalah konsekuensi dari manfaat. Iya.
Kalau hukuman itu adalah tidak kesulitan. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak yang memberikan tepuk tangan untuk guru PJOK kita sekalian. Iya, sebenarnya kalau materi ini tidak disampaikan sudah pintar guru kita. Udah banget kesepakatan dari orangnya. Sebelum pelajaran dimulai pada awal semester, Pak Dana udah buat kesepakatan kalau anak-anak terlambat, ya konsekuensinya harus lari gitu. Berarti ini boleh dikatakan konsekuensi, gitu ya. Next. Nah, itu jawabannya. Oke. Benar ya, konsekuensi ya kalian. Oke, Bu, next idea. Nah, ini tujuannya mungkin untuk kedepannya guru piket mungkin bisa memberikan konsekuensi yang lebih ada hubungannya dengan apa yang sudah dia perbuat gitu ya. Kalau tadi kata Bu Desi suka dia kalau terlambat dihukum Pak bersih-bersih, nah dia tak akan masuk kelas Pak dari pelajaran. Nah berarti itu tidak setimpal Bu Desi konsekuensi yang mungkin bisa diganti dengan yang lain. Boleh kita diskusikan melalui latihan mahasiswa, guru BK dan lain-lain. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk penghargaan. Next Bu, next aja. Nah, ternyata tadi kan kita bahas hukuman, sekarang penghargaan. Penghargaan itu tidak selamanya efektif. Yang pertama, jika kita selalu menggunakan penghargaan, anak bisa menjadi nekat dan berubah. Tidak ada lagi penghargaan, maka dia terputus motivasi dia untuk melakukan sesuatu itu. Benar tadi yang dikatakan Bu Dini itu. Jadi hati-hati ketika menggunakan penghargaan. Boleh, bukan tidak boleh, tetapi jangan terlalu sering. Hati-hati kalau menjadi motivasi anak gitu. Karena Bu Sufi itu selalu memberikan penghargaan ketika belajar. Saya harus belajar dan penghargaan. Salah motivasinya. Oke, yang kedua, ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kok bisa ya? Bisa Bapak Ibu. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid kita itu bisa merusak hubungan kita dengan murid yang lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan. Maka saling saingkan. Kalau itu tak perhatikan saya, itu orang perhatikan dia gitu. Dia lagi gitu. Ternyata itu menghukum anak. Maksudnya jadi membuat anak itu terpukul dan rusak hubungan. Anak ini jadi juga nggak terlalu respect dengan guru tersebut. Itu kalau penghargaannya terlalu berlebihan. Yang ini tadi penghargaan mungkin sudah dijelaskan juga, bagian tidak mendapatkan pasti dia merasa tertekan, terpukul, merasa dia dihukum dengan tidak mendapatkan penghargaan. Nah ternyata dari penghargaan hukuman ada pendekatan yang ini baru kami pelajari dan mungkin bisa kita terapkan Pak Raffi di kesiswaan, di guru BK, wali kelas, itu pendekatan restitusi. Di mana pendekatan restitusi ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Desari. Intinya dia tidak menyalahkan murid, tapi dia menstabilkan identitas murid untuk memperbaiki lagi apa yang sudah dilakukan atau kesalahan yang dia lakukan. Artinya anak tidak akan merasa dia dihukum, anak tidak akan merasa dia berbuat salah. Maksudnya dia berbuat salah, tapi maksudnya tidak merasa disalah-salahkan sama guru dan tidak merasa intimidasi dengan guru-gurunya. Diintimidasi. Next saja Bu. Nah, jadi ini kesimpulannya dibandingkan kita memberikan hukuman dan penghargaan, restitusi menawarkan pendekatan yang lebih membangun dan berfokus pada pemulihan. Next. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke narasumber yang lain, untuk PGP yang lain, mungkin ini ada refleksi yang nanti akan saya tanyakan di akhir pertemuan pokok ini. Next, Ibu. Nah, ini targetan saya Bapak Ibu sebagai CGP, mungkin juga kita ya Bapak Ibu, Ibu Wiwi dan Bu Desari, izin Pak Kepala Sekolah. Semester depan kita sepertinya perlu melalui fasilitas wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nanti wali kelas bersama murid-murid di kelas untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati dan ini ditempel di kelas masing-masing. Karena kita di SMA satu mata belum menerapkan, gitu ya. Jadi ini targetan kami para CGP untuk menerapkan ini, menerapkan salah satu pendapat budaya positif yaitu keyakinan kelas.
Mungkin akan dilanjutkan nanti di program berikutnya bagaimana tahapan-tahapannya, cara membuatnya, dan sampai ke proses penerapan. Next. Nah, ini yang tadi yang sudah sampaikan tadi sesuai dengan skala pendidikan ya. Jadi target kita adalah membuat keyakinan kelas di awal ajaran baru di bulan Juli nanti. Next dulu. Oke. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Ini quotes dari saya. Guru yang baik adalah pembawa perubahan, menciptakan budaya positif di sekolah untuk masa depan yang lebih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akan kembali yang berikutnya. Baiklah, terima kasih Bu Sophia yang sudah memaparkan materinya mengenai budaya positif. Ya, Bu Sophia tadi tentang sisi positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi hubungan dan penghargaan studi. Lalu kali ini saya akan melanjutkan definisi saya budaya positif, yaitu judulnya keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu? Baiklah, boleh ya nanti kita breaking sebentar. Kita breakingnya sedikit saja. Tepuk semangat, semangat. Sekali lagi ya. Ya, seperti itu saja. Tepuk semangat, baiklah Bapak Ibu, mengenai keyakinan kelas, boleh next Bu? Ya, keyakinan kelas. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai keyakinan kelas ini. Mengapa tidak peraturan saja? Lalu mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas itu apakah sama? Peraturan dan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu itu apakah sama? Berbeda ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya peraturan itu yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Ya. Lalu keyakinan kelas itu biasanya itu terjadi pada nilai intrinsik seseorang ya, yang sudah meyakini, dan itu bisa disepakati untuk di sebuah kelas. Ya, jadi kesepakatan bersama di suatu ruangan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Nah, di situ ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu namanya peraturan ya. Namun bisa berubah menjadi keyakinan. Kenapa? Dengan itu kan sudah peraturan ya, menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 itu sudah merupakan peraturan. Namun kita bisa meyakini bahwa kalau kita tidak menggunakan helm, pasti keselamatan kita itu akan terancam. Jadi itu bisa menjadi sebuah keyakinan untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu juga merupakan sebuah peraturan yang sudah ditetapkan ya. Biasanya itu dari dinas kesehatan ya, yang sudah ditetapkan peraturan seperti itu. Namun itu akan menjadi keyakinan pada diri kita sendiri. Jika kita tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak, itu akan mengancam kesehatan kita. Nah, itu akan berubah menjadi keyakinan untuk diri kita sendiri. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama, ya, sama seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi menggerakkan. Jadi dari peraturan itu kita akan tergerak bahwa kita ini meyakini. Nah, jadi dari peraturan berubah ke keyakinan.
Baik, next Bu. Nah, di situ ada dari budaya positif ya. Dari budaya positif itu bisa menjadi lingkungan yang positif. Dari budaya positif yang kita terapkan, kebaikan-kebaikan positif yang kita terapkan itu akan membuat kita menjadi suatu lingkungan yang positif. Lalu akan dari lingkungan positif itu akan menjadi keyakinan kelas. Lalu berpusat ke peraturan kelas. Next Bu. Nah, di situ ada dua kategori ya Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan, ya, di sebelah kiri itu ada kesepakatan kelas yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, lalu aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, itu di situ kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Lalu di sebelah kanannya itu juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak Ibu, di situ mana yang lebih ke keyakinan kelas? Itu kan ada dua-duanya kesepakatan. Mana yang lebih ke keyakinan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Alasannya kenapa Bu? Ada yang bisa memberikan alasan kenapa keyakinan kelas itu di sebelah kanan? Siapa yang bisa memberikan alasan? Mohon dibantu. Karena dari terima kasih. Kalau menurut saya, karena dari kata-kata itu ada kami, guru dan murid, berarti bersama-sama lebih bagus yang kanan. Terima kasih Ibu Adriani. Aplausnya dulu. Ya. Jadi menurut Ibu Adriani yang merupakan keyakinan kelas itu di sebelah kanan karena di situ ada kalimat kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, sebenarnya untuk keyakinan kelas itu di situ ada kalimatnya saling menyayangi. Ya, saling menyayangi itu timbulnya dari siapa? Dari diri sendiri, ya. Jadi bukan merupakan sebuah peraturan, ya. Ya, peraturan itu kesepakatan sudah ditentukan, ditetapkan, dan kita harus tegakkan, kita harus jalankan. Dari situ saling menyayangi itu munculnya dari intrinsik dari diri kita sendiri. Lalu ada kami murid yang semangat belajar. Semangat itu munculnya dari siapa? Dari diri sendiri, ya. Dari diri sendiri kita kalau sudah memiliki rasa semangat, kita akan siap untuk belajar. Lalu ada kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Baiklah, next. Nah, di situ ada tabel T dan tabel Y. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan tabel Y. Nah, di situ ada kalimat hormat di tabel Y ya, hormat. Hormat itu di situ ada 3, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, terdengar. Dari kata hormat, terdengar itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalimatnya terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ya, itu lebih terdengar ke rasa hormat, ya, menghormati. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Nah, jadi kita itu membicarakannya dengan rasa hormat, ya. Terus tolong ya, permisi. Nah, itu lebih ke terdengar hormat ya. Kita terdengar seperti hormat gitu, menghormati. Lalu terlihat, kata hormat yang terlihat itu seperti apa Bapak Ibu?
berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, kita berempati. Jadi itu akan lebih terlihat lebih menghormati. Kita berempati kepada orang lain berarti kita menghormati orang lain. Ya, terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, kita itu menghormati orang lain. Kalau tidak ada izinnya, kita tidak menghormati orang lain. Itu akan dilihat seperti hormat kita ya. Lalu mendengarkan dengan seksama, terus senantiasa berbuat baik, berbagi, itu sudah terlihat kita seperti hormat ya Bapak Ibu. Lalu berperilaku seperti apa? Orang yang hormat itu berperilaku seperti apa? Tersenyum ramah, ya, tersenyum ramah, lalu memberikan salam, hormat juga berjabat tangan. Nah, itu akan terlihat lebih hormat ya Bapak Ibu. Itu pada tabel Y. Nah, sekarang pada tabel T, hormat itu seperti apa ya? Di sebelah kanan ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu nyatanya tepat waktu. Jadi masih dalam kata hormat ya, kita datang tepat waktu ya. Tampak seperti. Lalu tidak tampak sepertinya seperti apa? Sering hadir terlambat, berarti tidak menghormati. Ya, nah seperti itu. Menyapa teman dan guru setiap hari itu sudah menghormati. Tak acuh kepada teman dan guru itu tidak tampak seperti menghormati. Tak acuh. Ya. Lalu di situ ada bekerja, tabel T-nya ada bekerja. Bekerja itu tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, itu akan tampak hormat dan menunjukkan dalam pekerjaannya. Lalu tidak tampak sepertinya seperti apa? Ya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tugasnya tidak diberikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, di situ ada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturannya seperti apa di situ? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Nah, bertanggung jawab itu sudah merupakan keyakinan kelas. Nah, jadi peraturan dan keyakinan kelas itu tadi berbeda ya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati. Ya, jadi menghormati itu bentuknya dari diri kita juga. Itu merupakan keyakinan kelas. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Keyakinan kelasnya seperti apa? Ya, menghormati juga ya. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya bergantian. Banyak sih keyakinan kelas itu yang muncul dari diri kita sendiri. Menggunakan masker tadi, keselamatan, keyakinan kelasnya. Jadi kita yakin kalau kita menggunakan masker ya itu akan mencegah dari hal buruk, dari virus. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu memang berbeda. Baiklah, next Bu. Nah, lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dirinya berkualitas. Ya, saya akan jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Nah, di sini ada contoh ya Bapak Ibu, contoh. Dengan mempelajari dan memahami konsep kebutuhan dasar manusia, kita dapat mengembangkan empati dan pengertian yang lebih dalam terhadap kebutuhan dasar orang lain di sekitar kita. Hal ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan memberikan dukungan yang sesuai.
Nah, dengan pemahaman ini kita dapat berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung, di mana setiap individu diperlakukan dengan hormat dan diberikan kesempatan untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Ya, ada contohnya Bapak Ibu di sini mengenai kegiatan Ibu Ambar ya. Ya. Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda nih, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Next, Bu. Nah, itu merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar ya. Tentu dalam konteks penegakan disiplin positifnya, Ibu Ambar sebaiknya mencari apa? Mencari tahu dulu ya, alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia itu yaitu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau Doni tadi kebutuhannya dia memaksa temannya untuk memenuhi hidupnya, berarti dia kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup, ya. Jadi bertahan hidup. Nah, kalau dia memaksa kawannya dengan dia bangga kalau dia itu jagoan, kawannya takut dengan dia, itu jadi kebutuhan hidupnya itu menjadi apa dia? Perasaan, ya. Seperti itu ya. Jadi kebutuhan hidup itu berbeda-beda tergantung kita yang menjalankannya, Bapak Ibu. Ada itu? Oke, baiklah Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Linda Sari. Kepada Ibu Linda Sari dipersilakan. Terima kasih Bu. Bapak Ibu semangat? Apa kabar? Tadi sudah beberapa hal yang sudah disampaikan oleh rekan CGP kita, yaitu Bu Sulvia dan Bu Wiwin. Sekarang giliran saya, nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Mungkin perlu eksplisit ya, biar nggak ngantuk. Eksplisit nggak ada. Bapak Ibu, kita Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Nanti Bapak Ibu dengarkan instruksi saya ya. Saya lanjut nanti konsentrasi kan ini. Oke, ayo berdiri semua, berdiri. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Marina menari di atas menara, menara di atas menara, menari Marina. Oke, sekali lagi. Oke, Marina menari di atas menara, 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 menari, menari.
Terima kasih Bapak Ibu. Maklum sudah siang, jadi saya pasti merasakan ya rasa lelah, ngantuk. Ya. Tapi saya di sini berterima kasih karena Bapak Ibu sudah mensupport kami untuk hadir bersama-sama di sini. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh rekan kita CGP yaitu Bu Sumia dengan Bu Wiwit. Sekarang giliran saya yaitu tentang Aku pikir. Tinggal dari mana nak? Jam berapa ini nak? Kenapa ketawa dan lucu? Kenapa nak? Ya terlambatnya kenapa? Dari mana? Tapi dari kami katanya sekarang biar lah. Terlambatnya kenapa nak? Motor besar. Motornya besar. Sekarang jam berapa? Motornya sebelumnya memang sudah besar. Enggak Bu, mau ke tengah jalan Bu. Ke tengah jalan. Terus diperbaiki, tapi sampai sekolah. Iya. Kasihan ya, Bapak Ibu. Lanjut sampai di masuk. Iya. Mau kemana tiga? Saya sudah masih dulu. Belum kan? Bisa diceritakan tiga kenapa motornya bisa mundur? Tadi di sekolah itu jalan mati motor Ibu. Saya dorong dari mama sampai kasih ke Bu. Yang bisa apa yang minta ya habis. Bukan bisa itu namanya nah. Motor mogok. Motornya mogok biasa. Selanjutnya gimana dengan pembelajarannya? Apakah boleh masuk siswanya atau gimana? Karena pembelajaran kita sudah memulai, kita boleh guru bisikan dulu. Lapor dulu nanti lanjut tetap belajar karena selalu saya menghukum siswa yang terlambat itu tidak boleh di saat kita berpelajaran gitu. Jadi Bu Ibu, ya nanti setelah itu masuk ke kelas ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat rekan kita selamat praktek. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi gimana perasaan Bu Vika menjadi siswa? Gimana perasaannya Bu Vika? Bu Dwi, gimana perasaannya Ibu Guru ketika menghadapi siswa yang terlambat datang? Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar tentang restitusi. Jadi kita perlu menganalisa tentang restitusi ini sebagai kita seorang guru. Jadi dari cerita alur tadi, siswa yang terlambat, kemudian cara gurunya menanganinya, kira-kira kalau kita masuk ke restitusi 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Kosen ini, kira-kira Bu Dwi ini masuknya kategori mana? Teman Bu. Ayo coba yang ada yang bisa ini memberi apa namanya yang dilakukan oleh Bu Dwi tadi? Ya, kalau saya pribadi Bu yang saya merasakan yang saya lakukan tadi, saya masih di poin 3 teman ya Bu, karena belum ada penghukuman membuat siswa dari merasa bersalah kalau dia terlambat, terus pemantau ya, itu juga belum kayaknya Bu, kayaknya masih di poin 3 kalau saya ya Bu. Poin 3. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?
Nah, kalau kita lihat dari restitusi ini, kalau penghukum tadi berarti tidak ya, berarti Bu Dwi sudah memberi kesempatan. Karena di sini mengontrol perilaku dengan ancaman atau ketakutan. Ada nggak Bu Dwi tadi mengancam? Tidak ada. Kemudian peluang rasa bersalah untuk membangkitkan rasa bersalah yang mendorong individu untuk memperbaiki perilaku mereka. Ada tidak? Ada nggak yang Bu Dwi sampaikan? Tidak. Kemudian teman untuk mempengaruhi perilaku dengan cara yang positif dan membangun hubungan yang baik. Ada teman tadi ya. Kemudian sebagai pemantau untuk memastikan bahwa individu mematuhi aturan. Ada disampaikan? Itu perlu nggak disampaikan? Terakhir, manajer untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong sebagai pemimpin yang menginspirasi dan memberikan contoh positif bagi siswa. Bisa tidak Bu Dwi itu dikatakan posisi kontrol yang posisi manajer? Kenapa alasannya dulu, Bu Sari? Karena beliau belum memberikan contoh yang positif untuk mendorong siswa itu dapat menginspirasi yang buruk. Hukumannya Bu, bagi itu Bu, hukuman yang positif itu perlu diterapkan Bu. Jadi itu yang perlu jadi. Oke. Terima kasih Bu Sri. Berarti kalau Bu Sri hukuman itu Bu belum nampak. Sekarang pertanyaannya, apakah hukuman itu harus ada? Kalau tidak, bagaimana cara kita mengajarkan itu gitu? Ya. Berarti kan posisi kontrol itu kan memang betul pada diri kita, pengen keren, masa sesabaran gitu ya. Jangan kita jalan terus, kamu sini, apa kita nampak jalan terus kan? Nah itu kita nggak boleh. Tadi nilai positif dari Bu Dwi, dia memanggil nama. Kemarin yang kami dapat dari fasilitator kami mengatakan ketika kita berhadapan sama siswa, kita itu mendekatkan diri kita itu harus dengan nama. Kamu, kakak abang itu kamu maksudnya tuh harus nama, jadi biar dekat, gitu, rasa kedekatan kita dengan siswa. Jadi Bu Dwi nilai positifnya sudah nampak, dia memanggil Rapika, kenapa kamu bisa Rapika, kenapa bisa datang terlambat, gitu kan? Tentu Rapika mempunyai alasan. Nah, jadi rata-rata kita tahu kontrol kita itu kita tahu, tetapi karena kebiasaan kita sehari-hari yang kita lalui, yang kita temui, sehingga kita lupa mengenai semua itu. Nah, jadi kami juga mendapat ilmu luar biasa, ilmu dari pelatihan guru penggerak ini. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan. Salah satunya adalah kesabaran kita. Karena kan kita berpihak pada murid gitu, Pak Ibu. Tujuan kita satu kan kita mengajak perubahan pada murid kita untuk lebih ke hal yang dominan itu yang bernilai positif. Contoh yang disampaikan oleh Bu Wiwin tadi itu tentang keyakinan dan juga peraturan kelas. Karena kita selalu melupakan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kita mulai belajar, tetapi pernah nggak kita menanyakan apa perasaan siswa kita hari ini? Karena langsung mana tugas gitu kan? Kita lupa mereka. Nah, perasaan itu perlu kita tanya sama siswa kita. Kemudian kita sampaikan keyakinan kita apa yang kita inginkan hari ini sehingga tercapai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi memang betul ada esensial saja yang bisa kita bawakan gitu. Jangan semua kita habiskan baca satu buku mencapaikan tujuan pembelajaran itu. Tetapi kita kembalikan ke siswa kita juga. Ya, mungkin nanti pembelajaran berdiferensiasi ya akan disampaikan tahap selanjutnya nanti.
Nah, jadi Bapak Ibu, saya mohon bersama-sama kita melaksanakan 5 posisi kontrol kita ini. Salah satunya adalah manajer. Ya Bapak Ibu, yang penting kita selalu memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk berfokus pada hal, salah satunya itu adalah pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Jangan ketika kita emosi membuat anak kita tidak masuk ke kelas. Jangan masuk kelas. Kamu sudah terlalu berapa menit? Ya, kita berikan kesempatan itu kepada anak kita. Dengan cara apa? Nah, nanti masuk ke segitiga restitusi. Nah, itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, pernyataan kita sering saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kamu hukum, tidak memberi kesempatan kepada siswa tersebut. Ayo melakukan dengan ibu atau bapak itu, berarti kan kembali ngajak teman lebih keakraban gitu kan. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau penghargaan pada hari ini? Berarti itu adalah pemantau. Kemudian brand manager, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan kita kembali ke siswa tersebut untuk mereka itu memberi argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hari ini. Bu, saya terlambat tadi karena kata Pikir Redaksi mengatakan minyak habis gitu kan. Nah, terus seperti ini. Berarti kan dia masih ada niat untuk pergi ke sekolah. Kita terima dulu penjelasan dari anak tersebut. Tak usah kita langsung kita hukum. Jadi mungkin selama ini kita salah, mungkin bisa bersama-sama kita memperbaiki keadaan itu. Kemudian ayat dari sama ya, berhubung kamu. Gimana Bu Dwi? Bu Dwi merasa sudah melakukan segitiga diskusi ini dengan baik. Yang mana Bu Dwi? Dalam segitiga diskusi itu kan ada menstabilkan identitas. Tadi kayak apa tadi menstabilkan identitas itu seperti apa? Kemudian validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kemudian baru meyakinkan keyakinan kelas. Kira-kira yang Ibu lakukan itu apakah sudah termasuk segitiga diskusi Bapak Ibu semua? Di mana Bu Andi? Kira-kira sudah diceritakan tidak dalam segitiga diskusi ini? Terima kasih. Maaf ya Bu Dewi. Begitu cerita ya. Tapi mungkin karena belum selesai menyelesaikan pengalaman siswa tadi, jadi ya mungkin belum nyambung semua. Tapi yang jelas kayaknya tadi udah ada tuh yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, terus ceritanya dia asli merespon. Kalau lain mungkin nanti kalau skenario bisa lebih panjang, mungkin bisa lebih lengkap ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Andi atas tanggapan dari pertanyaan saya. Ada lagi yang lain? Bu Lady Arifin? Kategori validasi kebutuhan seperti apa? Kemudian validasi ini seperti apa maksudnya? Kemudian menanyakan keyakinan. Tapi pada dasarnya keyakinan sudah paham. Tapi yang dua ini itu konteksnya seperti apa di dalam apa tadi yang skenario tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaan yang belum Ibu jelaskan, belum Ibu mengerti dari skenario yang dibuat oleh kita tadi. Oke, mungkin kurang panjang ya. Tetapi alur dari segitiga diskusi kita kan salah satu tadi kan menstabilkan identitas. Bu Dewi tadi dia pernah dia memanggil siswa tersebut. Kemudian dia menanyakan kenapa kamu terlambat. Ada nggak Bu Dewi mengatakan, ayo nak, ayo Pika ikut saya, ikut ke ruang saya. Ibu tidak memanggil kamu ya nak.
dari keselamatan kamu ini? Ada nggak yang mereka tunjukkan ini? Tidak. Ya. Nah ini adalah sedikit solusi. Tadi kan saya pikirkan bagaimana cara ibu ini melaksanakan diskusi kita ini kan. Jadi bagian ini, ayo kita ibu tidak akan memarahi kamu. Mari bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian langsung validasi ke kebutuhan. Baru bertanya kepada anak tersebut. Rabika, kenapa kamu bisa terlambat? Langsung diceritakannya. Mungkin Dwi bisa memberi penguatan. Ibu bangga sama kamu, Rabika. Kamu sudah berusaha jujur kepada ibu. jujur mengakui kesalahan itu. Tapi, Rabika sendiri, kamu ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Tapi menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolah kita? Masih ingat tidak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang pernah kita sepakati? Kalau kita menjawab, ingat Bu, salah satunya harus tepat waktu harus tepat waktu datang. Jangan kami sebagai siswa tepat waktu mengikuti pembelajaran. Karena kan kalau kita jangan atau tidak ya Bapak Ibu, jangan keyakinan kelas. Betul-betul dari hati kita bersama kita membuat kesepakatan tersebut. Nah, kira-kira ini sudah tersampaikan apa tidak? Belum. Terus Bu Dwi juga mengatakan dari kejadian ini, besok jika kamu sudah selesai dari SMA ini, tentu kamu mempunyai cita-cita. Berarti kan kayak penguatan anak ini untuk kedepannya seperti apa gitu kan? Jadi dulu cerita lagi sama Dwi. Iya dulu saya punya cita-cita ingin menjadi orang sukses. Nah, menjadi orang sukses itu kan kita salah satunya disiplin gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu membuat penguatan kita sama anak tersebut. Tetapi Bapak Ibu, sebelum materi ini disampaikan kami juga belum paham gitu kan. Tapi dengan hal ini, mari kita bersama-sama memberi motivasi kepada anak didik kita tadi. Salah satunya itu kedekatan kita, Ibu itu peduli sama saya. Jadi nanti dia akan berkata apa? Terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi ya Bu. Jika saya mengulangi lagi itu, nanti kan dia mau balik lagi ke keyakinan kelas dengan buku ini gitu. Nah, kita jarang sekali loh Bapak Ibu melihat anak kita seperti itu. Karena kenapa? Kita mungkin sama-sama belum paham gitu kan. Jadi kita menganggap anak kita awalnya kali dua anak itu tak pernah mendengar sikap saya gitu. Karena itu tadi cara kita menanganinya. Jadi himbauan di sini ya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama dengan hal kecil ini, karena tujuan kita itu adalah berpihak pada murid. Ya, untuk jadi apa anak kita ke depan besok? Ya, salah satunya adalah karakter. Jika kita bersama-sama membentuk dan merubah hal ini, saya yakin walaupun nggak 100%, adalah 75% itu akan dilaksanakan atau dilakukan dengan baik oleh anak kita. Tetapi kita harus bergerak ketika kita membuat peraturan. Kita sama-sama menjalankan. Jangan si A membuat peraturan, kemudian si B memudahkan peraturan sehingga tidak sejalan dengan yang kita inginkan. Nah, salah satunya adalah kita kembalikan juga visi kita. Ingin apa visi kita? Kita ingin sekolah, mewujudkan karakter tadi, berbudaya baik, berbudaya lingkungan. Nah, jadi setiap hari kita harus mengingatkan kepada murid-murid kita. Ya, salah satunya adalah tunjuk perilaku kita. Kalau bukan dari perilaku kita mencontohkan hal tersebut, anak menganggap guru aja selalu dengan hal itu
tidak memberi nasihat sama saya, tidak memberi instruksi dengan saya setiap hari. Ya, jadi macam kita membaca intro gitu ya, kayak membaca berulang-ulang kayak gitu. Jadi memberi nasihat itu ya berulang-ulang lah kepada siswa kita, ya, supaya tujuan itu tercapai. Oke, Bu. Next, Bu. Jadi dalam menstabilkan identitas, guru berkata bahwa saya itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini salah satu menstabilkan identitas. Next, Bu. Oke, tadi saya sudah menjelaskan kemudian dari validasi tindakan yang salah tadi. Berarti kan kita menanyakan kesalahan anak dulu, dia menjelaskan, baru kita terapkan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang pernah kita buat bersama-sama untuk anak itu mengingat gitu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, materi saya tidak banyak karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan 2CGP dari nilai-nilai kebajikan yang tentang penghargaan, kemudian keyakinan kelas, dan saya posisi segitiga restitusi sudah saya jelaskan. Jadi ini merupakan refleksi terakhir dari Bapak Ibu. Setelah mempelajari ini, saya akan menjadi guru yang seperti apakah dalam restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi ini. Ini refleksi saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terlebih terkurang dari penyampaian saya. Coach saya hari ini, rubahlah diri kita dulu, barulah kita bisa mengajak perubahan itu. Itu quote saya. Semoga kita bisa bersama-sama menjalani budaya positif ini untuk sekolah tercinta kita. Walaupun di pulau, saya tidak menginginkan kita selalu dibanding-bandingkan dengan sekolah kota. Karena saya inginkan anak pulau itu harus maju, harus mempunyai identitas yang luar biasa yang akan digunakan untuk masa depan nanti. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas IPA, semoga selalu diberi semangat. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran biologi, ada baiknya kita menentukan keyakinan kelas. Tahu nggak kalian keyakinan kelas itu apa? Tahu? Apa Nabila? Keyakinan kelas menurut kamu apa? Keyakinan kelas? Iya. Menurut bahasa kamu saja. Sesuai dengan kesepakatan. Oke, berarti melakukan kesepakatan bersama ya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya di keyakinan kelas saja, tetapi ada keyakinan sekolah. Bahasa sekarang itu adalah keyakinan kelas. Kalau dulu itu adalah peraturan atau tata tertib. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran itu, kita harus membuat keyakinan kelas apa dulu gitu. Jadi dari materi ini ya, jadi Ibu melibatkan kalian semua karena ketika kita merumuskan keyakinan kelas bersama, kita melakukan diskusi awal. Ya, jadi Ibu mengajak kalian untuk berdiskusi tentang nilai-nilai penting kelas seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran.
Kemudian libatkan semua siswa dalam merumuskan keyakinan kelas sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas nilai tersebut. Ketiga, capai kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas yang akan dipegang. Nah, tadi kan Ibu sudah share di Padlet ya. Nah, di situ adalah tentu setiap anak itu beda-beda. Menginginkan seperti apa? Ya kan? Apakah sama? Tetapi kita akan tampung. Nata Sanira. Coba baca Nata Sanira apa? Tidak boleh bermain atau ngobrol saat ibu atau bapak guru menjelaskan di depan. Nurul Alifia, tidak makan atau minum pada saat jam pelajaran berlangsung. Ya, tapi kan macam-macam ada lagi. Jangan ngobrol ketika guru menjelaskan di dalam kelas dan jangan bermain ketika guru sudah masuk. Simon, saat jam pelajaran biologi sudah berada di kelas, tidak mengobrol dan menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita harus membuat bersama-sama, jadi nggak bisa ibu sendiri. Temuan ibu itu nggak bisa sendiri, jadi bersama-sama. Ayo, ini ibu, ya, ibu menginginkan seperti apa? Karena tadi kan rasa hormat dan bertanggung jawab kan. Kemudian apa lagi yang ibu inginkan? Nah, lihat yang ibu buat ya. Karena yang ibu temui nih, yang ibu temui. Ini yang ibu tahu. Ini kan yang terlihat nih. Masuk ke kelas tepat waktu. Ada yang dibuat seperti ini? Ada. Mengucapkan salam ada? Duduk yang siap ada? Bisa ya. Kemudian sadar mengembalikan fokus di majelis tanpa disuruh-suruh ada? Ada nggak kira-kira? Nah, ini yang ingin ibu gitu. Terus apa lagi? Berkolaborasi dengan teman sekelompok ada? Ada. Tapi ada juga sebagian tidak kan? Ada tidak tampak seperti masuk terlambat, ya kan? Masuk ke kelas tanpa salam, melonong saja. Masih gelisah duduk, belum respon tanpa tidak disuruh. Cuek sendiri-sendiri tanpa kolab dengan kelompok. Kemudian langsung kabur dan menghindar. Adakah seperti itu? Adakah seperti itu? Jujur, ada. Jadi apa yang ibu sampaikan hari ini tentang keyakinan kelas bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih sampai di sini. Jadi apa yang ibu sampaikan tentang ini, ya, bisa kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi tadi ibu minta sama kalian adalah kalian membuat, boleh bentuk kanva, nanti kalian tempel di dalam kelas. Jadi ketika orang masuk, hebat ya, kelas 11 IPA ada keyakinan kelas yang dibuatnya. Nah, itulah budaya positif di 11 IPA. Saya mengerti semuanya? Oke, terima kasih dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pasti merasakan ya rasa lelah, ngantuk. Ya. Tapi saya di sini berterima kasih karena Bapak Ibu sudah mensupport kami untuk hadir bersama-sama di sini. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh rekan kita CGP yaitu Bu Surya dengan Bu Wiwit. Sekarang giliran saya yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segi 3 restitusi. Bapak Ibu tahu nggak restitusi itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya pengen melakukan praktek langsung, boleh? Bu Dwi jadi guru, Bu Pika jadi siswanya. Oke? Ceritanya adalah siswa ini terlambat masuk hadir ketika mengikuti pembelajaran Bu Dwi. Silakan Bu Pika berada di depan pintu. Siswa ya. Saya di sini instruksinya adalah saya ingin melihat bagaimana cara Bu Dwi menangani siswa
siswa yang terlambat ini. Jadi cara berkomunikasi. Kita belajar ya sama-sama Bapak Ibu semua. Ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu seperti biasanya duduk di meja Ibu. Oke. Kita mulai ya. Ini ibaratnya ini pembelajaran sudah dimulai nih. Bagaimana cara penanganan Ibu Dwi? Silakan dimulai sekarang. Jadi kayak mana penanganan? Vika aja. Vika itu malah kesentrasi. Dari mana? Jam berapa ini nak? Kenapa ketawa dan lucu? Kenapa nak? Iya terlambatnya kenapa dan mana? Tapi dari kanan katanya sekarang BAB pula. Terlambatnya kenapa nak? Motor rusak. Motornya rusak. Sekarang jam berapa? Motornya sebelumnya memang sudah rusak. Enggak Bu, mau ke tengah jalan Bu. Mau ke tengah jalan. Terus diperbaiki, didorong sampai ke sekolah. Iya. Kasihan ya Bapak Ibu. Lanjut sampai dimasukin. Iya. Mau mana Vika? Duduk Bu. Saya sudah duduk. Betul kan? Bisa diceritakan Vika kenapa motor bisa mogok? Tadi pergi sekolah, motor itu tengah jalan mati mobil Bu. Saya dorong dari rumah baru sampai ke situ Bu. Minyaknya habis. Bukan saya itu namanya. Motor mogok. Motor rusak Bu. Maka selanjutnya Gimana dengan pembelajaran? Apakah boleh masuk siswanya atau gimana? Karena pembelajaran kita sudah dimulai, kita boleh Bu izinkan dulu. Dulu pikir dulu Bu. Lapor dulu nanti tetap belajar. Karena setahu saya menghukum siswa yang terlambat itu tidak boleh di saat kita mau belajar gitu. Jadi Bu ya Bu, ya nanti setelah itu masuk ke kelas ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat rekan kita. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi gimana perasaan Bu Vika menjadi siswa? Gimana perasaannya Bu Vika? Bu Dwi, gimana perasaannya di Bu Dwi ketika menghadapi siswa yang terlambat datang? Masalahnya bukan siswa jadi. Sekarang tadi saya masih di poin 3 di tengah ya Bu, karena belum ada penghukuman membuat siswa tadi merasa bersalah kalau dia terlambat, terus pemantau ya itu juga belum kayaknya Bu, kayaknya masih di poin 3 kalau saya ya Bu. Poin 3. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, kalau kita lihat dari restitusi ini, kalau penghukum tadi berarti tidak ya, berarti Bu Dwi sudah memberi kesempatan. Karena di sini mengontrol perilaku dengan ancaman atau ketakutan. Ada nggak Bu Dwi tadi mengancam? Tidak ada. Kemudian pembuat rasa bersalah untuk membangkitkan rasa bersalah yang mendorong individu untuk memperbaiki perilaku mereka. Ada tidak? Ada nggak yang Bu Dwi sampaikan? Tidak. Kemudian teman untuk mempengaruhi perilaku dengan cara yang positif dan membangun hubungan yang baik. Ada. Oke, teman tadi ya. Kemudian sebagai pemantau untuk memastikan bahwa individu mematuhi aturan. Ada disampaikan? Memudahkan peraturan sehingga tidak sejalan dengan yang kita inginkan. Salah satunya adalah kita kembali juga visi kita. Ingin apa visi kita? Kita ingin sekolah
mewujudkan karakter tadi, berdaya saing, berbudaya lingkungan. Nah, jadi setiap hari kita harus mengingatkan kepada murid-murid kita. Ya, salah satunya adalah tunjuk perilaku kita. Kalau bukan dari perilaku kita mencontohkan hal tersebut, anak menganggap guru aja selalu dengan hal itu, tidak memberi nasihat sama saya, tidak memberi instruksi dengan saya setiap hari. Ya, jadi macam kita membaca ikro gitu ya, kayak membaca berulang-ulang kayak gitu. Jadi memberi nasihat itu kayak berulang-ulang lah kepada siswa kita, ya, supaya tujuan itu tercapai. Oke Bu, next Bu. Jadi dalam menstabilkan fokus padahal salah satunya itu adalah pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Jangan ketika kita emosi memberi anak kita tidak masuk ke kelas, jangan masuk kelas. Kamu sudah terlambat berapa menit? Ya, kita berilah kesempatan itu kepada anak kita. Dengan cara apa? Nah, nanti masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini ya Bapak Ibu, pernyataan kita sering saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kamu menghukum, tidak memberi kesempatan kepada siswa tersebut. Ayo melakukan dengan ibu atau bapak itu, berarti kan teman nih, ngajak teman lebih keakraban gitu kan. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau penghargaan pada hari ini? Berarti itu adalah pemantau. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kan kita kembali ke siswa tersebut untuk mereka itu memberi argumentasi untuk menyelesaikan